Baik, hari ini adalah sesi kita terkait dengan materi sesi 8 sampai 10. Jadi topik utama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai riset-riset atau penelitian yang menggunakan tema terkait dengan pajak badan atau PPh badan. Ada 3 paper yang nanti akan kita bahas atau kita ulas di sini terkait dengan bagaimana strategi perusahaan di dalam memaksimalkan pembayaran dividen. Nah, karena ada pajak atas dividen kan di sana. Kemudian yang kedua, membahas mengenai papernya strategi-strategi untuk perusahaan yang sifatnya multinational company. Nanti dia akan memberikan contoh dan ada perbandingan dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Apple dan Google yang memang sudah punya cabang multinasional di berbagai negara. Dan yang ketiga adalah mengenai terkait dengan audit pajak dan juga produktivitas. Jadi kita masuk sedikit ke skema audit ya terkait dengan pajaknya. Nah, eh, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai paper yang ke-8, paper yang pertama, yaitu terkait dengan eh, perpajakan, kebijakan perpajakan, terus kemudian ada tata kelola perusahaan, dan kebijakan dividen yang ada di negara Brazil. Gitu ya. Di mana ditulis oleh Zagonel dan teman-teman tahun 2000, berapa nih? 18 kalau saya nggak salah. Ya, tahun 2018. Nah, apa yang menarik dari penelitian dari Zagonel dan teman-teman ini? Yang pertama kita akan melihat dulu yang namanya objek penelitian, yaitu Brazil. Ya. Kenapa Brazil menarik gitu ya? Brazil sebetulnya konteks pemerintahannya itu tidak berbeda jauh dengan Indonesia ya. Sama-sama punya presiden, kemudian masuk negara berkembang, akuntansi pemerintahnya juga mendekati Indonesia konsepnya, jadi dia mirip lah dengan Brazil. Brazil sekalipun lebih lebih tua gitu negaranya, tetapi dalam konteks pemerintahan dia termasuk berkembangnya agak lama. Jadi sama seperti Indonesia, masih masuk negara berkembang juga, belum negara maju. Lebih banyak masyarakat miskin juga di sana. Kurang lebih konteksnya sama dengan Indonesia kalau Brazil itu. Nah, di sini saya juga mengangkat topik ini karena selain konteksnya sama, kita juga menghadapi masalah yang sama terkait dengan perubahan peraturan gitu ya. Nah, di dalam penelitian Zagonel ini, tujuan utamanya dari si peneliti melihat adalah bagaimana ada peranan pajak ya, dan juga tata kelola perusahaan terkait dengan dividen policy atau kebijakan dividen untuk perusahaan-perusahaan di Brazil. Nah, dividen itu pada dasarnya kan dia akan dibagikan ketika perusahaan mengalami profit, ya, atau dia punya kesepakatan khusus dengan pemegang saham preferen. Setiap tahun akan membagi dividen berapa persen dari keuntungan dia. Basisnya adalah keuntungan. Nah, kalau kita bicara mengenai profit, otomatis kita bicara mengenai konteks perusahaan. Nah, dalam konteks perusahaan ada yang namanya corporate governance atau tata kelola. Perusahaan yang dikelola dengan baik, maka dia akan menghasilkan profit yang baik juga, ya, dan meminimalisir yang namanya praktek penghindaran pajak. Oleh karena itu di sini masuklah sebuah variabel atau sebuah objek pengamatan yaitu terkait dengan peraturan perpajakan di perusahaan. Apakah peraturan perpajakan ini berbenturan dengan tata kelola yang ada dan nanti pada ujungnya akan berdampak kepada kebijakan pembagian dividen di perusahaan-perusahaan di negara Brazil. Nah, penelitian ini cukup panjang sekali ya dari tahun 86 sampai 2011 datanya ya. Tapi dia dilakukan dalam satu satuan waktu sekitar tahun 2015 atau 2016. Nah, dari data yang cukup panjang ini ya, didapatkan hanya 672 perusahaan per tahun ya. Jadi kalau total-total dia dapat 30 ribuan observasi atau 30 ribuan data. Jadi datanya memang karena dia merasa ini kurang cukup banyak gitu ya, dibuat rentangnya dari 86 sampai 2011. Nah, kenapa 86 dan 2011 nanti kita akan melihat alasan di belakang peneliti ya. Kenapa dia memilih tahun ini sebagai objek pengamatannya. Nah, saya lompat sedikit ke dalam hasil penelitiannya. Jadi penelitian ini sudah dilakukan dan kemudian menghasilkan bahwa ternyata tax legislation atau peraturan perpajakan itu punya dampak yang signifikan kepada kebijakan dividen atau pembayaran dividen. Jadi kebijakan yang seperti apa, apakah dampaknya ini mendukung atau justru merugikan perusahaan, intinya dia berdampak ya. Dampak itu kan bisa dampak positif, bisa dampak negatif. Yang support ke perusahaan maupun yang tidak support ke perusahaan. Nah, di sini kita akan lihat nanti isinya, detailnya.
Kemudian secara tidak langsung penulis juga menyatakan bahwa dividen payout ya atau pembayaran dividen itu punya pengaruh dari voting rights dari sahamnya ya, dari pergerakan sahamnya. Terus kemudian ada efek privatisasi, jadi bukan lagi perusahaan-perusahaan publik tapi perusahaan privat ya yang non TBK. Itu ada dampak kepada pembayaran dividen dan juga ada masalah dividen deductibility, bagaimana atau seberapa besaran peraturan pajak yang membuat beban dividen itu menjadi deductible atau tidak dikenakan pajak. Ya. Dan di sini efeknya adalah changes in regulation. Jadi adanya tahun 86 2011 itu kan ada perubahan peraturan selama tahun pengamatan tersebut ya, dan diindikasikan dia mengurangi masalah keagenan. Jadi masalah konflik antara pemilik saham dengan manajer. Jadi apa ya, konteks dari si peneliti relatif luas ya. Jadi dia tidak hanya membicarakan mengenai konteks dividen aja, tetapi ada dampaknya kemana-mana. Nah, ini penelitian yang sangat bagus ya, karena dia punya 3 dampak yang utama. Yang pertama untuk manajerial. Jadi penelitian mengenai dividen ini dia bisa membantu manajer untuk membuat namanya financial policy atau kebijakan keuangan di dalam perusahaan. Yang kedua, hasil penelitiannya itu juga bagus buat investor ya. Investor saham khususnya di sini stock portfolio ya. Untuk melihat bagaimana perilaku mereka mendapatkan keuntungan dari dividen atau dividend taxation effect. Yang ketiga, untuk efek pembuat kebijakan atau policy maker. Nah, di sini efeknya untuk siapa? Dia bilang adalah changes of tax code atau perubahan tarif pajaknya. Kemudian ada juga private investment and economic growth. Berarti policy maker-nya di sini atau si pembuat kebijakan itu adalah dari pemerintah, ya khususnya dari pasar modal dan juga dari dirjen pajaknya di Brasil. Di sini ada satu yang menyatakan originality atau value. Jadi ini merupakan salah satu keunggulan penelitian, yaitu kenapa dia bilang originality atau original itu artinya baru pertama gitu ya. Awal-awal dia menyatakan bahwa ini adalah yang pertama kali menggunakan dynamic overtime yang menggunakan rentang waktu penelitian relatif panjang dari 86 sampai 2011 gitu ya. Selama hampir 25 tahun ya, 25 tahun dipakai di situ, ternyata efeknya cukup bagus atau cukup signifikan. Mari kita lihat secara detail mengenai paper ini gitu ya. Di sini paper ini menggunakan teori yang namanya tax preference theory. Jadi ada teori yang berbicara mengenai preferensi pemegang saham, preferensi investor maupun preferensi dari pihak pengelola perusahaan ya, dan motivasinya dia terkait dengan bagaimana mencari keuntungan untuk perusahaan maupun keuntungan untuk pribadinya. Nah, itu menjadi masalah atau problem penelitian yang diangkat di sini. Bahwa setiap orang itu punya kecenderungan masing-masing, ya, punya masalah keagenan. Yang satu pengen untung, yang satu nggak pengen untung. Yang satu pengen menghindari pajak pemerintah, yang satu pengen profit sebesar-besarnya. Ya. Dan ini disinyalir deteksi kepada public Brazilian companies atau perusahaan go public yang ada di Brasil. Nah, fokus utama dari peneliti bukan cuma di teorinya, tetapi di relevan aspeknya yaitu legal framework dari corporate law atau hukum perusahaan. Nah, mungkin dalam corporate law ini mencakup juga mengenai perubahan tarif pajak di situ. Dan seperti yang saya bilang tadi, kenapa dia original, kemudian dynamic overtime, karena ada masalah perubahan kebijakan ya. Dan tadinya dari peraturan yang awalnya tahun 76, kemudian dapat revisi di tahun 2001, ya. Dari 76 ke 2001, pengamatan peneliti dari 86 sampai 2011, di mana ada 2 kali breakdown periode ya. Jadi sebelum 2001, berarti 86 sampai 2001, kemudian 2001 sampai 2011. Seperti itu. Nah, data yang kita dapatkan di sini dari informasi peneliti ada 672 perusahaan yang terdaftar di Sao Paulo Stock Exchange. Ini kalau kita cari gitu ya, Sao Paulo Stock Exchange ini apa sih? Ini adalah bursa saham terbesar di Brasil. Jadi kenapa dia menggunakan data di sini? Karena besar dugaan bahwa ini memang paling besar dibandingkan bursa saham yang ada di Rio gitu ya, atau di Rio de Janeiro, kemudian ada juga di daerah Botafogo gitu. Jadi memang ada perbedaan dan ini yang paling besar di Sao Paulo. Oke. Kemudian setelah ini
Kita akan masuk ke penjelasan di tabel 2. Nah, ini adalah beberapa ketentuan yang terjadi perubahan sepanjang tahun pengamatan dari 77 sampai 2011 ya. Oke, sebentar. Nah, ada perubahan mengenai tarif pajak untuk capital gain atau keuntungan ya. Jadi di sini misalnya kita dapat dividen itu kan keuntungan gain. Kemudian kita dapat pembagian saham profit sharing itu juga namanya gain. Nah, tadinya sebelum tahun 88 itu dikecualikan, artinya nggak dapat pajak bebas gitu ya. Dari aturan tahun 76. Kemudian tahun 88 dilakukan amandemen. Dia kena tarif 15% dan itu berlaku sampai sekarang. Kemudian korporasi untuk perusahaan atau badannya dia dari mulai tahun 77 dapat tarif juga 15%. Jadi ini ada perubahan. Kenapa diambil dari tahun 86? Ya karena kebijakannya terjadi di tahun 87. Sehingga tidak langsung mepet ya di tahun 87 atau 88, tapi dia agak dibuat mundur sedikit gitu di tahun 86. Supaya kelihatan efeknya nanti. Dan dia ada menggunakan efek tahun kan, ada selisih tahun nanti antara tahun pertamanya 86 sampai tahun pengambilan pertama tahun 89. Ada selisih 3 tahun pengamatan. Kemudian di sini ada tax rate per dividen. Nah, jadi ini tarif pajak untuk pembagian dividen. Ini adalah tarif pajak untuk capital gain. Tadinya gede-gede gitu ya. Ini minimum ya, di Amerika kan ini di Brazil nih, ini di Brazil yang di atas. Kalau ini adalah di Amerika. Jadi kenapa dia berbandingnya dengan Amerika? Karena mereka satu wilayah, satu kontinen benua, yang satu di utara ya, benua Amerika Utara, ini Amerika Selatan gitu kan kalau Brazil. Dan mereka biasanya kurang lebih acuan dari dunia itu ada di Amerika, dari New York Stock Exchange gitu. Dan ini ada namanya data dari Internal Revenue Service, IRS ini kalau di Indonesia ada Direktorat Jenderal Pajak, jadi Dirjen Pajaknya Amerika. Nah, di Amerika sendiri mereka mengalami perubahan cukup sering ya untuk dividen. Tarifnya justru cenderung meningkat sampai pada saat 2003 mereka mengalami penurunan tarif yang signifikan, dipotong separuh sendiri. Begitu juga capital gain, cenderung stabil, turun, akhirnya turun. Ini ada perbedaan treatment ya, antara dividen yang cenderung naik bunganya, capital gain cenderung turun. Itu di seluruh dunia acuannya di Amerika. Nah, sedangkan di Brasil, ini berbeda. Di Brasil dia tadinya nggak ada, terus tiba-tiba dikasih tarif 15%. Jadi tarif 16% ini di Brasil itu sudah ada terlebih dahulu, ya, di tahun 89, 77, sebelum di Amerika diterapkan di tahun 2003. Jadi kelihatan sekali ya bahwa ini adalah negara kapitalis. Ya. Dia berusaha mengambil beberapa keuntungan dari pajak ya, dari masyarakat itu memang sudah dari lama. Capitalnya ditumpuk di sini. Kemudian itu keterangan dari tabel 2 dan tabel 3. Poin lain yang kita bisa ambil dari penelitian ini atau hasil dari penelitian ini ada di sini. Di hasil Probit regression. Nanti kita akan lihat perbandingan antara Probit dengan Tobit ya. Jadi ada hanya berbeda skema saja. Nah, di sini ada 4 regresi yang dilakukan oleh peneliti ya. Regresi 1 2 3 4. Bedanya 1 2 3 4 itu apa? 1 2 itu dia menggunakan data pool. Jadi datanya lebih apa ya? Dia hanya menggunakan data yang lengkap saja, itu pool. Kemudian kalau reg 3 dan reg 4 itu menggunakan fixed effect. Fixed effect ini artinya dia mencari yang perusahaannya stabil. Yang nggak stabil dia nggak masuk di situ. Jadi company fixed effect-nya di sini masuk. Makanya di sini jumlah perusahaannya berbeda. Ya. Kalau yang ini pool, dia pool di model yang pertama yang lengkap itu hanya ada 9.000, ini jumlah perusahaannya mana ya? Ada 16 ribuan ya sama nih. Kemudian setelah digunakan fixed effect hanya perusahaan-perusahaan yang lengkap aja itu cuma 14.500-an. Jadi ada sekitar 1.500-an perusahaan itu ada yang bolong-bolong gitu datanya. Untuk IPS-nya, untuk dividennya ya. Dan di sini saya buat highlight di sini untuk kita lihat hasil perbandingannya seperti apa ya. Dari regresi 1, 2, 3 dan 4 kita bisa melihat ya mana yang konsisten hasilnya, artinya yang sama. Jadi sebenarnya pengukuran itu yang relatif lebih stabil.
Kita bisa lihat di sini aturannya, teks 2, teks 3, teks 4, dan teks 5 ini adalah aturan yang berlaku dari tahun 8992, ini 93 sendiri, karena setelah itu ada perubahan lagi, 9495, kemudian berubah lagi 96 2011. Jadi dampak aturan ini direspon positif maupun direspon negatif oleh masyarakat atau oleh pasar saham. Nah, yang menarik itu ada di 1998 dan 89 sampai 92. Prediksinya positif tapi hasilnya negatif. Jadi perubahan peraturan ini diprediksikan oleh pihak pembuat kebijakan itu akan diterima oleh masyarakat, tapi ternyata hasilnya tidak, negatif. Dapat responnya justru bukan positif tapi responnya negatif. Sedangkan yang lain ya dia positif, di sini hasilnya positif juga. Ini negatif tapi hasilnya nggak signifikan ya, nggak ada bintangnya, jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi kebijakan yang muncul tahun 1995 itu tidak terlalu banyak direspon oleh pengguna perdagangan saham gitu, perusahaan-perusahaan di Brasil. Nah, di tahun 96 2011 itu juga sama seperti tahun 8992 ya. Maksudnya mungkin kebijakan ini dianggap ingin memberikan dampak yang baik, tapi ternyata direspon negatif oleh perusahaan-perusahaan. Hanya di regresi yang pertama atau model yang pertama. Ya. Tapi dengan model yang lain tidak. Jadi artinya sebenarnya hasilnya tidak terlalu konsisten. Ya. Yang konsisten itu adalah di sini, di lag depth. Atau, lag dari dependent variabelnya, atau angka tahunnya. Ya. Di sini semuanya hasilnya positif dan signifikan untuk semua jenis regresi. Apa yang kita bisa dapatkan dari sini? Ini menunjukkan bahwa perbedaan tahun atau perbedaan kebijakan yang berdampak dari perubahan tahun yang ada, ya, itu ternyata memang berdampak dan dampaknya lebih cenderung positif. Ini sekalipun ada yang negatif, ya, ada yang positif, ada yang negatif. Secara keseluruhan, perubahan kebijakan dividen yang muncul di Brazil dari tahun 89 sampai 2011 itu direspon positif. Mau dilihat dari sudut pandang manapun. Jadi regresi 1, 2, 3 maupun 4 semuanya hasilnya sama dan signifikan. Jadi sebagai pembuat kebijakan kita bisa menyimpulkan ya secara agregat gitu, berarti kebijakan yang ada selama ini direspon dengan baik. Sekalipun pada momen-momen tertentu gitu ya, ada yang responnya negatif. Contoh tahun 8992. Ini kita nggak tahu mungkin di sana ada kejadian ekonomi apa gitu ya, sehingga responnya perusahaan jadi lebih negatif gitu. Khusus untuk yang interaksi antara ini terkait dengan kebijakan aja ya, yang teks 2 sampai teks 5. Nah, yang ada interaksinya, yang ada perkalian ini, teks 2 dengan IPS, teks 3 dengan IPS, ini adalah dampak totalnya terkait dengan kinerja perusahaan. IPS adalah kinerja kan, earning per share gitu ya. Jadi selama yang signifikan hanya dari 2 periode saja. Yang pertama pada saat kebijakan tahun 93. Ternyata itu positif semua ya. Artinya kebijakan 93 dikeluarkan oleh pemerintah Brasil dan itu mendongkrak nilai pasar saham perusahaan atau pergerakan di bursa modal atau bursa saham perusahaan itu menjadi lebih signifikan, bergerak lebih baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Dan juga di peraturan yang terbaru 96 sampai 2011 dampaknya positif semuanya. Sehingga kalau kita boleh menyimpulkan gitu ya, dengan kebijakan yang terakhir ya, perkembangan pasar modal di Brazil yang berdampak atau yang diefekkan dari pajak, kemudian masalah kebijakan dividen dan sebagainya itu ternyata direspon dengan sangat positif dan memberikan dampak yang positif juga untuk perusahaan-perusahaan di Brazil. Nah, apakah hasil ini gitu ya, apakah hasil penelitian ini bisa kita anggap sebagai hasil yang bagus gitu ya? Belum tentu gitu ya. Kenapa kita belum tentu? Karena ternyata dia melakukan 2 kali pengujian. Ada yang probit, ada yang tobit gitu ya. Yang tobit yang di bawahnya ini. Nah, kenapa dia melakukan sampai 2 pengujian gitu ya? Karena dia mau lihat ternyata ini efek pseudo R square atau ini kalau R square itu artinya kan seberapa banyak variabel itu menangkap fenomena di lapangan gitu ya. Tapi kalau pseudo R square itu kebalikannya. Bayang-bayangnya, pseudo itu kan bayang-bayangnya kan. Jadi ternyata yang tertangkap itu bukan yang paling besar. Jadi di sini misalkan 41 ya. 41 berarti yang variabel yang ditangkap di regresi 1 itu sebesar 59. Jadi 1 minus atau 100 minus berapa pseudo R-nya.
Jadi kita bacanya dibalik ya. Kalau di sini 41 berarti 100 minus 41. Ini masih besar, masih sekitar 50-an. Ya. Tetapi kalau dia coba dengan model Tobit gitu ya, ini ada perbedaan di variabel dependennya aja, cara ngukurnya aja gitu ya. Di sini hasilnya lebih kecil. Jadi bayang-bayangnya dia cuma 14%, 14%, 19%. Jadi sebenarnya data dia lebih tertangkap lebih banyak. Contoh kalau yang di sini regresi 1, kalau tadi 59%, kalau di sini enggak. Nah, di sini justru 86% tertangkapnya. Nah, ini menunjukkan bahwa oh berarti pengujian yang kedua itu yang lebih baik dibandingkan yang pengujian yang pertama. Gitu. Jadi saya sudah geser ke Tobit ya. Kalau tadi Probit dia pakai probability kalau Probit. Probability itu artinya dia pakai persentase. Nah, kalau Tobit dia kombinasi dari probability dengan pool data. Itu di statistiknya lah ya. Kalau untuk yang sekarang kita nggak bahas itu dulu, tapi kita mau bahas hasilnya. Dan paper ini bagus sekali, dia menjelaskan secara runtut ya. Peneliti bilang, Zagonel ngasih tahu bahwa dia melakukan 2 kali regresi loh. Kenapa? Karena yang pertama dia nggak puas hasilnya. Kemudian dia uji coba lagi dan dia keluarkan semuanya. Artinya di sini peneliti tahu bahwa kalau hanya berhenti di satu titik, ternyata ada yang nggak, secara pribadi dia kurang puas gitu ya. Sama dengan kalian waktu skripsi nanti. Ternyata hasilnya kayaknya bagus gitu, kayaknya bagus. Tetapi setelah kita coba lagi mencari cara lain, ternyata ada yang lebih bagus. Jadi ada jalan lain yang terbuka, tapi sebenarnya nggak diambil sama kalian gitu. Kalau kalau contohnya dalam skripsi seperti itu. Nah, si Zagonel enggak. Zagonel ini buka semuanya, dia keluarkan semuanya. Ya, dia keluarkan dua-duanya, kemudian dikasih lihat perbandingannya, lag-nya sama nih, positif signifikan. Ya. Artinya memang perubahan kebijakan dan efek tahun itu berdampak positif. Ya. Ujung-ujungnya apa gitu ya? Kita lihat di sini. Lihat untuk efek interaksinya hampir semuanya sesuai dengan prediksi. Tahun 8992 kebijakannya berdampak positif kepada kinerja perusahaan dan semuanya positif signifikan. Ini juga sangat positif. 9495 prediksinya dia berdampak negatif karena sedang terjadi resesi pada saat itu dan hasilnya juga negatif. Dan ini lebih cenderung konsisten dengan expected sign. Inilah perkiraan dari si peneliti atau prediksi peneliti. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa hasil optimalnya dia adalah menggunakan model yang kedua, model Tobit, di mana pseudo R-nya juga relatif lebih kecil dibandingkan yang lain. Kalau dari common ke bawah ini adalah variable control ya sebetulnya. Ya dia dilihat, dia diuji dan hasilnya harusnya signifikan, harusnya. Tetapi kita tidak membahas terlalu detail karena ini adalah variable control yang sebenarnya di penelitian lain itu sudah ada dan hasilnya harusnya konsisten. Kalau sampai dia tidak konsisten, nah itu ada masalah dengan penelitian kalian. Itu tujuan dari variable control. Nah, jadi untuk penelitian Zagonel ini, dia akan lebih berfokus ke pembahasan di hasil Tobit-nya, bukan dari Probit-nya. Karena memang punya explanatory power atau daya penjelas yang lebih tinggi dengan nilai pseudo R-nya kecil, sehingga menunjukkan bahwa pembagian atau pergerakan dari data yang dia miliki itu memang lebih baik di model yang kedua. Tuh. Saya kembalikan dulu. Nah, apalagi yang bisa kita ambil di sini adalah mengenai kelemahan penelitian. Itu tadi hasilnya, kemudian kita bicara mengenai kelemahan. Peneliti tidak berkata limitation-nya apa, kekurangannya apa, dia enggak. Dia cuma bilang bahwa penelitian lanjutan atau penelitian berikutnya itu sebaiknya memikirkan masalah tata kelola dengan better understanding, artinya dengan pemahaman yang lebih baik daripada yang dia miliki. Jadi di sini dia mau bilang bahwa peneliti ini menggunakan efek tata kelola juga kok, gitu. Governance juga dia pakai, gitu ya, sebagai variable control. Tetapi menurut dia sendiri, dia merasa ukurannya itu kurang tepat, gitu. Menurut si Zagonel sendiri dia kurang, sehingga dia menyarankan penelitian berikutnya lebih baik dilakukan evaluasi supaya mendapatkan better understanding. Ada pemahaman yang lebih baik terkait dengan pengukuran dari corporate governance. Jadi sebetulnya dia mau ngomong dia nggak bisa nih di sini, tapi bahasanya ini nggak to the point ya, nggak langsung limitation saya ini enggak. Dia cuman
berbicara ya lebih sopan gitu cara berbicaranya. Dia cuma memberikan saran, tapi saran itu adalah sebenarnya kelemahan yang nggak bisa dia cover di penelitian yang sekarang. Itu. Jadi ini salah satu paper yang sebetulnya bagus ya menurut saya. Kenapa? Karena memang komprehensif, banyak sekali yang dicakup di sini, dan kemudian kita sedikit terlepas dari konten pajak utama. Kenapa dividen? Dividen juga ada bagian pajaknya, jadi ini tetap bisa masuk ke dalam komponen pajak. Karena yang dia teliti adalah kebijakan atas dividen yang juga berdampak kepada pajak atas dividen. Tadi kan ada di tabel awal kan ada pajaknya, persentase pajak dividen berapa di Amerika, di negara Brasil berapa. Itu yang sebenarnya dia kritisi ya. Tetapi datanya benar-benar menggunakan data semua dari pasar modal, data sekunder. Gitu. Oke, itu untuk paper Zagonel dan teman-teman terkait dengan corporate governance dan dividend policy di Brazil. Ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa sebelum saya geser ke paper berikutnya? Ada dari mahasiswa? Halo, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada, saya geser ke paper 9. Nah, paper 9 ini juga salah satu penelitian yang bagus. Saya sengaja masukkan di sini, sekalipun objeknya cuma satu, Ireland atau Irlandia, gitu ya. Yang saya mau fokuskan di sini adalah bagian ini, Multinational Enterprise Tax Strategies atau strategi pajak perusahaan-perusahaan multinasional. Karena beberapa kita nanti mungkin bisa juga meneliti perusahaan multinasional, atau bisa juga kalian saat ini sedang bekerja di perusahaan multinasional, gitu ya. Nah, penelitian ini ditulis tunggal oleh Jim Stewart, gitu ya. Kemudian tujuan utama dia adalah memberikan bukti atau bukti sistematik, artinya bukti real gitu, bahwa administrasi perpajakan di Irlandia itu kurang lebih banyak celahnya kalau dia bilang gitu. Dan kemudian dia juga menggunakan pembanding dua perusahaan besar yang juga punya kapasitas multinasional cukup bagus, yaitu Apple dan Google. Kenapa Apple dan Google dipilih ya? Nanti saya ada penjelasannya di bawah, karena mereka juga melakukan tax strategis. Dan tax strategisnya mereka berbeda dengan perusahaan di Irlandia. Itu kenapa dia angkat dua perusahaan ini. Termasuk juga ada perusahaan lain, nanti ada Pepsi dan sebagainya, diangkat juga sama si Stewart. Jadi Stewart ini sebetulnya adalah praktisi ya, jadi bisa melihat bahwa ini ada celah pajaknya di sini. Kemudian penelitian ini bukan penelitian yang banyak kayak tadi ya sampai ribuan. Ini cuma 31 juga. Cuma 31 aja hak cipta dari perusahaan-perusahaan yang memang dia terdaftar di MNI. Jadi hanya 31 perusahaan yang mendaftarkan diri, yang punya lisensi sebagai perusahaan multinasional. Ini nggak kayak di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan ya pokoknya kita bekerja sama dengan perusahaan asing, masuk kelompoknya multinasional company gitu. Padahal kalau di Irlandia enggak, mereka harus daftar, mereka harus tercatat dulu di PMA, penanaman modal asing, baru mendapatkan intellectual property. Atau ibaratnya kayak SIM-nya ya, untuk melakukan transaksi yang sifatnya multinasional. Itu peraturan itu cukup bagus ya menurut saya. Jadi dia teradministrasi atau terdata dengan baik untuk perusahaan-perusahaan yang memang eh, mempunyai base atau mempunyai kekuatan untuk melakukan pergerakan di level multinasional. Kemudian temuannya dia apa? Nah, jadi saya lompat ke temuan ya, bahwa ternyata efektif tax rate atau tarif pajak efektif yang ditemukan di Irlandia itu lebih rendah dibandingkan di Amerika, dan bahkan jauh lebih rendah daripada perusahaan-perusahaan yang ada di sana gitu. Di mana 2/3 dari profit dari perusahaan di Irlandia itu melakukan profit shifting atau ditransfer ke Amerika. 70%-nya justru malah pajaknya dibayar di Amerika. Kenapa seperti itu? Itu kan sebuah fenomena ya. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan lihat. Karena di Irlandia pada dasarnya sedang mengalami pergolakan kelompok Uni Eropa. Salah satu yang muncul adalah
mengenai tax policy dari European Union atau kebijakan pajak dari negara-negara Uni Eropa, khususnya untuk yang namanya FDI, Foreign Direct Investment, atau investasi langsung dari luar negeri. Jadi investasinya tidak melalui perusahaan Indonesia atau perusahaan Irlandia yang melakukan operasional di Irlandia sendiri, enggak, tapi perusahaan luar negeri langsung investasi ke Irlandia, itu namanya FDI. Implikasinya dia itu cukup banyak ya, terkait dengan kebijakan, kemudian terkait dengan industrial policy. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang berdampak kepada industri-industri di Irlandia sendiri, dan juga ada sisi originality ya. The paper is original, artinya dia baru yang pertama kali membuka atau menjelaskan strategi pajak perusahaan multinasional di level perusahaan maupun di level kebijakan publik. Baru si Stewart ini. Yang lain belum ada. Kemudian dasarnya dia apa? Dasar utama atau motivasi utama dia apa? Ternyata insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah Irlandia itu kan tujuannya untuk menarik FDI, Foreign Direct Investment, atau investasi langsung. Dan ini sudah ada polusinya itu selama kurang lebih 50 tahun. Jadi ada insentif. Kalau perusahaan asing mau masuk ke Irlandia, dia dapat insentif. Insentif itu pasti penurunan, artinya pajak dia lebih rendah gitu kan. Nah, low tax policy ini yang muncul dari insentif ini menimbulkan kontroversi untuk perusahaan-perusahaan di sana. Sehingga nanti akan muncul namanya tax minimization strategi. Mereka berlomba-lomba nyari yang paling rendah pajaknya, itu strateginya pakai apa gitu ya. Nah, selain dari membicarakan mengenai strategi tersebut, peneliti juga memberikan 2 contoh dari Apple dan Google ya, terkait dengan kebijakan pajak yang mereka lakukan. Nah, kebijakan ini tuh sebetulnya bukan kebijakan yang tiba-tiba muncul, karena sudah dibahas dan mereka punya dasar acuan dari sini ya, UNCTAD gitu. UNCTAD ini merupakan kelompok atau organisasi yang mengurusi legal dan regulatory framework, jadi regulasi mengenai banking system dan juga ekonomi serta kestabilan politik, yang termasuk salah satunya Irlandia ada di dalamnya. Dan Irlandia ini bertemu dengan negara-negara Uni Eropa lain seperti Luxembourg, Belanda, Switzerland, gitu kan, dan lain-lain sebagainya, yang bisa menjadi tempat yang namanya tax haven countries. Irlandia bukan ya, tapi negara-negara yang bergabung di dalam OECD ini dia punya list tax haven countries yang saat ini ada 36 perusahaan, 36 negara ya. Kemudian setelah itu isu ini mulai kontroversi atau mulai muncul itu semenjak tahun 2015 sebetulnya. Ketika sedang ada reformasi pajak dunia, yaitu yang terkait dengan BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, di mana banyak perusahaan itu berusaha mengalihkan profitnya ke luar negeri, khususnya ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah. Profitnya besar, tapi dipindahin ke negara lain yang tarif pajaknya rendah, sehingga dia bayar pajaknya lebih rendah. Artinya apa? Dia tetap bayar pajak, tetapi lebih sedikit dibandingkan kalau di negara dia sendiri. Dan aturan ini diinvestigasi oleh negara-negara Uni Eropa. Mereka punya komite dan sebagainya. Khususnya ada transaksi yang termasuk dalam Apple dan Google yang sebenarnya dari Amerika bisa masuk ke Eropa. Gitu. Itu salah satu yang menjadi perhatian dari kelompok ini. Kemudian satu acuan yang dijadikan kekuatan peneliti adalah insentif fiskal atau insentif pajak yang diberikan pemerintah itu memang sangat mendorong ya untuk melakukan diversity of profit ya, atau diversity profit. Jadi sebagian profitnya dipindahkan gitu, mereka mencari celah ke negara lain atau tempat lain yang memang dapat tarif pajaknya lebih kecil. Itu logis sekali ya. Kalau di sini saya bayar pajak 10%, di negara A saya bayar pajak cuma 5%, mendingan saya pindahkan keuntungan ke negara A. Supaya saya bayar pajaknya cuma 5%. Kalau kita dapat lagi yang pajaknya lebih rendah, 1%, kita pindahin ke sana. Ada lagi tax haven countries cuma 0%, ya saya pindahin ke sana. Gitu. Itu kan logika dasar banget ya. Kemudian tadi ini 31
intellectual property dari perusahaan multinasional selama 2006 sampai 2015, jadi ada 9 tahun gitu. Kemudian ini adalah data mengenai net payment for service and current balance. Jadi ini pembayaran pajaknya untuk masing-masing industri, industri merchandise, service, royalty, license, primary income, dan sebagainya. Jadi cenderung negatif ya untuk beberapa industri di Irlandia. Nah, kalau negatif kan ada kecenderungan ini benar-benar negatif atau sengaja dibuat negatif untuk keperluan perpajakan biar nggak bayar pajak gitu. Jadi ini yang menjadi indikasi peneliti. Kok aneh ya negatif terus. Kalau di Indonesia ya perusahaan yang negatif selama 3 tahun berturut-turut itu udah langsung masuk ke pengadilan, bisa dibangkrutkan. Tapi kalau di sini kok enggak nih, lancar-lancar aja sampai hampir 10 tahun. Gitu. Kemudian peneliti menggunakan berbagai macam ukuran pembanding ya untuk efektif tax rate-nya. Dia menggunakan 3 formula ya. Yang pertama itu ETR 1 itu dari rumus ini, beban pajak dibagi pre-tax incomes ya atau laba sebelum pajak. ETR 2-nya dia pakai cash tax payment. Jadi pajak yang dibayar tunai ya, cash. Kayak pajak dibayar tunai dibagi dengan pre-tax profit atau laba sebelum pajak. Yang ketiga adalah cash tax payments, tapi isinya adalah depresiasi. Artinya depresiasi kan nggak masuk nilai kas ya, gitu ditambahkan ke situ. Kemudian dibagi, ini pembayaran cash tax payment, pembayaran pajak tunainya dibagi nilai depresiasi plus pre-tax profit atau laba sebelum pajak. Jadi ada 3 ukuran sehingga persentasenya beda-beda. Dan uniknya adalah di Irlandia itu tarif pajaknya 22%. Nah, kalau 22% berarti ini kan mendekati, ada yang lebih, ada yang turun. Nah, kalau lebih kecil turun ini menunjukkan bahwa dia sebetulnya melakukan transaksi tax avoidance kalau negatif seperti ini. Lebih rendah daripada tarif pajaknya. Nah, di sini juga ada informasi mengenai ETR 4. Tadi ETR 1, 2, 3. Ini ada ETR 4, yaitu persentase dari foreign earning-nya. Jadi pendapatan dari laba di luar negeri. Gitu. Relatif kecil sih, nggak nyampe. Paling tinggi cuma 15%-an gitu ya. Tetapi ada ini dijadikan oleh peneliti sebagai bahan acuan untuk melakukan perbandingan. Nah, kalau dibandingkan dengan ETR 1 sampai 4 ya, ternyata yang paling besar untuk adjusted R-square-nya adalah di ETR 1. Ya, explanatory power-nya paling tinggi. Dan ini hasilnya cenderung tidak konsisten ya, artinya banyak yang signifikan, ada yang enggak. Jadi belum tentu kuat hasilnya, itu enggak selalu sama seperti prediksi peneliti. Kekuatan dari peneliti ini menunjukkan bahwa di Irlandia sebetulnya strategi pajaknya itu nggak ngikutin siapa-siapa. Jadi ada perusahaan yang ngikutin ini, ngikutin itu. Jadi mereka punya kebijakan masing-masing dan tidak bisa dianggap sama gitu ya. Dan dia menggunakan pembanding strategi pajak perusahaan-perusahaan besar yang juga ada di Irlandia. Yang pertama di sini adalah Apple, disebutnya Apple Tax Strategy atau Apple Sales International, di mana dia punya 2 strategi utama untuk melakukan profit shifting pajaknya, yaitu dengan cara switching profit ya ke Irlandia menggunakan transfer pricing. Nah, ini kan masuk kelompoknya BPS kalau transfer pricing, base erosion and profit shifting. Kemudian ada juga key subsidiary, dia menggunakan yang namanya no declare tax residency in the world. Jadi dia nggak mengakui bahwa saya punya kok perusahaan Apple di Irlandia, saya nggak punya. Kenapa? Karena memang bukan nama dia, pakai nama orang Irlandia. Tetapi kepemilikan utama itu tetap dari Apple Company. Ini 2 strategi yang dilakukan Apple di Irlandia. Lihat, kebijakan dari Apple tersebut membuat penurunan tarif pajak efektifnya menjadi semakin turun. Artinya memang, kan tadi saya bilang, kalau dia lebih kecil, makin kecil, itu menunjukkan bahwa dia sedang melakukan penghindaran pajak. Dan ini terbukti dari 2004 sampai 2014. Dari 78% turun ke 54, 55, sekian, sekian, sekian. Bahkan turun sampai di bawah 10%, dan sekarang kecil banget. Gitu. Ini menunjukkan bahwa Apple menggunakan strateginya sangat efektif untuk saat ini.
Itu untuk strategi Apple. Untuk strategi Google beda lagi. Ya. Kalau Google dia menggunakan switching revenue ya, dari negara lain ke Irlandia dengan model PSTP gitu ya. Dan juga dia menggunakan Google Island Holdings Company. Jadi dia bikin perusahaan di Irlandia namanya Google juga, Google Irlandia. Kita juga ada Google Indonesia gitu. Nah, itu nanti dia akan melakukan aktivitas di situ, transfer royalti, transfer keuntungan, nah, segala macam keuntungan itu dia transfer lagi ke negara Belanda. Ya, atau yang punya afiliasi dengan Bermuda. Ya, negara-negara di Bermuda. Kenapa seperti itu? Nanti kalian bisa lihatlah di kasusnya Google sama di kasusnya Starbucks. Itu juga sama, mereka melakukan profit shifting dan juga transfer pricing ke negara Belanda. Karena memang di sana masuk salah satunya menjadi kelompok tax haven countries. Nah, strateginya Apple tadi disebut double non-taxations, ya. Sedangkan strateginya Google disebut double iris. Ya. Kenapa? Karena dia punya perusahaan ganda di Irlandia. Sama-sama Google, namanya Google India dan Google Internasional, sedangkan Apple enggak begitu. Ya. Dia menggunakan double non-taxation, dia melakukan penghindaran pajak secara berganda, sehingga dia pengurangannya jauh sekali ya, dari tarifnya mungkin 78% jadi menjadi di bawah 10%. Ini dua strategi yang utama dilakukan oleh dua perusahaan besar ini, Apple dan Google di Irlandia. Kemudian ada juga ini dibahas mengenai double iris ya, dia menggunakan perusahaan ya dengan alamat yang sama, tetapi lokasinya bukan di Irlandia, di Bermuda Island. Jadi dibuat nama jalannya sama, nama lokasinya sama gitu. Tapi alamat terakhirnya bukan di Irlandia, tapi di Bermuda. Itu strategi juga supaya oleh konsuler kan dilihatnya, oh alamatnya sama, namanya sama, padahal dia bukan di Irlandia, tetapi di Bermuda. Peneliti juga memberikan contoh beberapa strategi pajak lain ya yang bisa diminimalkan perusahaan. Contohnya Intel Irlandia ya. Di sini dia menggunakan kerjasama dengan negara-negara di atau industri di Cayman Island. Cayman ini adalah tax haven countries. Di sana tarif pajaknya 0. Jadi kalau kita pindahkan profitnya ke sana, maka kita nggak dikenain pajak, free gitu ya. Kemudian ada juga Pepsi Global Investment Holding. Ini ada holding companies, punya Pepsi internasional, tapi ditaruhnya di Irlandia. Ini juga sama ya. Dia located for corporate tax purpose in Netherlands Antilles. Jadi induknya dia bukan di Amerika lagi, tapi ditaruhnya di Netherlands Antilles, di perusahaan di negara Belanda. Kenapa Belanda? Saya tadi bilang kan bahwa dia salah satu negara yang sifatnya tax haven countries. Di sana pajaknya 0 gitu kan. Dia taruhnya di mana? Tepatnya di Luxembourg. Bukan di Belandanya, di Luxembourg. Jadi Belanda, Belgia, Luxembourg itu satu kawasan yang dia bisa ada bagian negaranya itu menjadi tax haven countries. Namanya dibikin PepsiCo subsidiary. Jadi anak perusahaannya Pepsi. Menarik sekali kalau kita bicara mengenai strategi pajak ini ya, tetapi otomatis ya dengan kondisi seperti ini dia berani menyebutkan perusahaan ini perusahaan itu, maka dia juga akan siap dikritik oleh level internasional, atau pengalaman dia juga pasti akan dipertanyakan apakah dia pernah bekerja di situ, apakah dia pernah punya akses data dari perusahaan-perusahaan yang disebutkan tadi, misalnya Apple, Google, Pepsi dan sebagainya gitu ya, supaya dia bisa mendapatkan perlindungan atas pengungkapan strategi pajak yang dilakukan atau dijelaskan oleh penelitiannya dia sendiri. Kemudian ada juga yang poin ketujuh adalah reaksi dari pembuat kebijakan. Yang pertama memang reaksinya susah ya, karena memang kebijakan pajak itu kompleks. Kalau kita batasin di sisi lain ada yang berlubang, ada celahnya. Kita kuatkan di sisi lain juga pasti akan muncul celah baru. Yang kedua adanya reformasi pajak. Ini langsung direspon sama pemerintah dan juga seluruh dunia untuk membuat program baru yang melakukan reformasi pajak, yaitu namanya Base Erosion and Profit Shifting. Ini untuk menanggulangi masalah tax avoidance maupun tax transfer pricing skala internasional. Dan yang terakhir dia membuat namanya tax incentive untuk negara-negara Uni Eropa. Kenapa ada tax incentive? Ini supaya membuat bahwa yang merasa enggak fair ya, kan di sana tarif pajaknya tinggi, di tempat saya rendah. Jadi mereka memberikan insentif supaya kurang lebih setara.
Jadi kayak di seluruh Uni Eropa itu nanti ujung-ujungnya tarif pajaknya akan tunggal. Misalnya 20%, 22% atau berapapun. Nah, selisih kurang dan lebihnya itu misalnya di negara Belanda itu 25% ya, bukan di Spanyol itu 25% gitu ya. Nah, ternyata di Uni Eropa dibilangnya 22%. Maka negara atau pemerintah Spanyol akan menjamin 3% tax incentive tersebut karena dia masuk dalam kelompok Uni Eropa untuk menghindari tadi unfair tax competition. Itu beberapa respon strategi yang bisa dilakukan perusahaan terkait dengan kebijakan multinasional atau praktek penghindaran pajak multinasional. Yang terakhir untuk paper ini adalah bagaimana dia menyatakan kekurangan penelitiannya dia. Yang pertama, dia terkait dengan masalah strategi. Ini dia bilangnya it's implement industrial policy measure not dependent on tax incentive and tax minimization strategy. Jadi pengembangan kebijakan yang dilakukan itu hanya didasarkan kepada apa yang dia temukan dari datanya aja. Tidak berdasarkan pada kebijakan insentif yang ada di pasar maupun strategi-strategi yang sebetulnya sedang dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua, dia melakukan pengelompokan dengan namanya aggressive tax strategies ya untuk perusahaan-perusahaan yang memang kecenderungan nilainya tinggi. Padahal sebetulnya nilai tinggi itu bukan berarti dia melakukan penghindaran pajak secara agresif. Ya. Itu kan yang kita bisa lihat contoh kayak yang Apple tadi dari 70% masa jadi 10% atau di bawah 10% itu bukan berarti dia agresif, tapi strategi dia berhasil. Seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan paper 9 Steward terkait dengan perusahaan multinasional. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya pindah ke paper yang berikutnya? Atau ada yang mungkin melakukan skripsi terkait dengan perusahaan multinasional, boleh ditanyakan di sini. Ada dari mahasiswa? Baik, kalau tidak ada, saya pindah ke paper yang terakhir mengenai audit, kemudian produktivitas perusahaan di Nigeria. Ini sama seperti papernya Nike dan Bananuka. Kenapa Nigeria dipilih untuk mata kuliah ini? Karena memang konteks negaranya sama dengan Indonesia, gitu ya. Jadi paper ini sebenarnya paper yang sebenarnya relatif sederhana, karena dia cuma melihat kalau ada audit, produktivitasnya bagus nggak. Gitu. Tapi auditnya bukan audit umum, ini audit pajak. Jadi audit pajak datang, kemudian produktivitas terkait dengan pajaknya bagaimana. Kan idenya sederhana. Kemudian apa yang membuat dia berhasil untuk dipublikasikan itu karena kekuatan datanya. Dia menggunakan dua jenis model data, yaitu primer dan sekunder. Dia pakai kuesioner yang 350 orang dia ambil. Dia pakai data sekunder dari negara-negara di website yang di negaranya dia, kemudian dia melakukan evaluasi atas semua kegiatan tersebut. Nah, hasil yang didapatkan oleh peneliti adalah nanti kalian bisa bandingkan dengan mata kuliah perencanaan pajak yang setelah UTS ya, yang kita bicara mengenai pengadilan pajak ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nanti ada pemeriksaan lapangan, ada pemeriksaan kantor, kemudian ada kepemilikan atas expert pajak atau orang-orang konsultan pajak yang ahli gitu ya. Itu ternyata berdampak positif kepada produktivitas pajak. Jadi kalau ada pemeriksaan ya, ada audit dari pihak pajak baik itu pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan juga ada orang yang sudah ahli pajak di situ, secara otomatis itu meningkatkan produktivitas mereka karena mereka takut temukan kesalahan dari pemeriksaan audit tersebut. Tuh, kurang lebihnya begitu paper ini bicaranya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari sini adalah teori. Ya, yang teori yang dipakai di sini adalah teori of tax performance. Jadi kinerja dari pajak. Jadi bukan kinerja perusahaan, tax performance, kinerja dari pajak perusahaan sendiri. Selain itu, kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan
hasilnya ya. Hasilnya di sini sesuai dengan yang diungkapkan di abstrak, positif semuanya dan signifikan ya. Ini menunjukkan bahwa memang pemeriksaan lapangan, pemeriksaan kantor dan juga persiapan dan juga kemampuan staf-staf audit mereka yang expert tadi itu sangat membantu ketika mereka dihadapkan pada produktivitas pajak yang harus meningkat dari tahun ke tahun. Uniknya di sini adalah R-square-nya atau adjusted R-square-nya atau nilai explanatory power-nya itu hampir 100%, 98% di sini. Ini menunjukkan bahwa memang pemeriksaan audit itu berdampak pada produktivitas karena mereka takut gitu ya. Artinya kalau sampai ketangkep bahwa mereka mengalami masalah-masalah dalam proses auditnya, itu akan berdampak kepada opini auditornya mereka yang menjadi di bagian perpajakan. Oke, itu yang bisa kita ambil dari paper yang ketiga. Adakah yang mau ditanyakan dari mahasiswa terkait dengan 3 paper yang disajikan hari ini? Ada dari mahasiswa? Halo. Oke, share screen saya sudah berubah? Sudah, Pak. Ya. Untuk hari ini saya sudah cek semua yang sudah submit paper 1810 udah ada semua gitu ya, udah 15 orang. Kemudian untuk paper berikutnya minggu depan kita akan ada 2 topik yang berbeda, jadi topiknya nggak sama ya. Ini topik yang pertama adalah transfer pricing dari paper 11, kemudian masih di tanggal yang sama ini, tapi beda sesi gitu ya. Topiknya adalah teks moral. Saya akan coba jadikan satu kali pertemuan aja untuk 2 topik ini, karena 2 paper yang kita bahas. Kemudian untuk link reviewnya saya jadikan satu di sini. Jadi kalau mau cari tempat submitnya itu ada di sesi 12 ya. Nah, waktunya sama seperti biasanya ya, 1 hari sebelum perkuliahan, kemudian jamnya jam 23.59. Itu aja yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan dari mahasiswa?